Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Hamidatul Wafiah, dan hari ini kita akan bicara sesuatu yang sangat penting. Bukan hanya untuk satu agama, tapi untuk semua sebagai warga negara Indonesia, yakni moderasi beragama. Pernahkah Anda merasa khawatir lihat perbedaan justru dijadikan alasan untuk saling menjauh, bahkan menyakiti, atau merasa miris saat nilai-nilai kebangsaan dikalahkan oleh kepentingan sempit kelompok tertentu? Di video ini kita akan melihat bagaimana moderasi beragama bukan hanya solusi, tetapi kebutuhan. Kita akan membahas pengertian yang utuh, contoh nyata kasus-kasus yang intoleransi terjadi saat ini, dan tentu saja bagaimana seharusnya kita menyikapi dengan nilai-nilai yang mempersatukan, bukan memecah. Mari kita bersama-sama memahami, merefleksikan, dan bertindak, karena moderasi bukan sekedar konsep, ia adalah jalan tengah yang menjaga Indonesia tetap utuh dalam perbedaan. Bayangkan jika Indonesia ini hanya diundi oleh satu agama, satu cara hidup, dan satu cara berpikir, mungkin hidup ini akan lebih sunyi. Tapi justru perbedaanlah yang membuat negeri ini hidup berwarna dan bernyawa. Tapi bagaimana agar keberagaman itu tidak berubah jadi jurang perpecahan? Inilah pentingnya moderasi beragama, sebuah konsep yang bukan sekedar jargon pemerintah, tapi cara kita semua menjaga kewarasan dalam beragama di tengah masyarakat majemuk. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang selalu mengambil posisi tengah, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan, dan mengutamakan kemesraan bersama tanpa mengingkari ajaran agama itu. Seorang tokoh toleransi, yakni Habib Hussein Ja'far Al-Haddad, menyebutkan bahwa moderasi bukan kompromi akidah, melainkan cara agar agama bisa hadir membawa rahmat, bukan kerusakan. Ia menambahkan bahwa seorang yang moderat adalah mereka yang mampu merangkul, bukan hanya memukul, mampu menghormati, bukan memaksakan. Konsep ini berdiri di atas 4 indikator utama. Yang pertama, komitmen kebangsaan; kedua, toleransi; ketiga, anti kekerasan; dan yang keempat, penghargaan terhadap budaya lokal. Inilah fondasi yang seharusnya tertanam di kepala dan hati warga Indonesia, apapun keyakinannya. Namun, faktanya beberapa tempat nilai-nilai ini belum sepenuhnya mengakar. Misal di Riau, di sini ada seorang pelajar yang meninggal akibat perundungan hanya karena beda keyakinan. Jakarta, jemaat gereja Tesalonika mendapat intimidasi saat ingin beribadah di Minahasa. Ada ancaman terhadap rumah ibadah minoritas yang baru berdiri. Dan di berbagai media sosial, ujaran kebencian berbasis agama masih merajalela. Kasus-kasus ini mencerminkan penyimpangan nyata dari keempat indikator moderasi, di mana komitmen kebangsaan saat Pancasila diinjak demi kepentingan golongan, di mana toleransi saat perbedaan malah menjadi bahan cemooh, di mana penghargaan budaya saat kearifan lokal dilakukan oleh semangat purifikasi yang membabi buta, dan di mana kemanusiaan ketika kekerasan dibenarkan atas nama Tuhan. Lalu, apa jalan keluarnya? Disinilah pentingnya 9 prinsip moderasi beragama yang menjadi arah transformasi sosial kita yang dikemukakan oleh Kemenak. Di antaranya menjunjung tinggi kemaslahatan, mengutamakan keadilan, kemudian juga menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, kemudian taat konstitusi negara, kemudian menghargai budaya dan tradisi lokal. Setiap prinsip ini bukan teori belaka, ia bisa dijadikan pijakan oleh guru saat mengajar murid yang berbeda agama, oleh pejabat saat membuat kebijakan publik, oleh pemuda saat menulis opini di media sosial. Karena pada akhirnya menjaga Indonesia bukan hanya tugas negara, tapi tanggung jawab kita semua. Kamu yang seorang pelajar, yang mengajar, yang berkarya, bahkan yang hanya aktif di media sosial juga punya peran. Dukung tetanggamu yang sedang membangun rumah ibadah. Jangan diam saat melihat perundungan berlatar keyakinan. Moderasi beragama bukan berarti melemahkan iman, tapi menjadikan jalan yang penuh kedamaian, karena agama sejatinya hadir untuk mengangkat derajat manusia, bukan merendahkannya.
Jika kita semua mau berdiri di jalan tengah, mungkin Indonesia akan jauh lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bersatu. Mari jadi bagian dari perubahan. Salam damai, salam toleransi, salam persaudaraan dalam keberagaman. Karena kita berbeda, maka kita kuat, kita bersaudara, maka kita utuh. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.